Teknik setengah kopling banyak digunakan oleh para pengguna sepeda motor kopling. Tapi, tahukah Anda kalau setengah kopling ternyata menyimpan bahaya? Bukan cuma pada koplingnya, tapi pada mesinnya juga. Lalu, bagaimana bisa? Teknik setengah kopling pada awalnya banyak digunakan pada kendaraan berat untuk membantu torsi awal kendaraan. Jadi, dengan beban yang cukup berat, pengemudi tidak boleh melepas kopling full saat kendaraan baru mulai jalan. Karena ini akan membuat mesinnya langsung mati. Namun, teknik ini sering digunakan oleh para pengendara sepeda motor. Memang dengan setengah kopling, kecepatan motor bisa lebih mudah untuk dikendalikan. Tapi itu bisa menimbulkan bahaya tertentu. Lantas, bagaimana setengah kopling ini bisa membahayakan bagi kopling hingga mesin motor itu sendiri? Jadi, pada sistem kopling manual, putaran mesin itu bisa diteruskan dan diputuskan secara instan menggunakan sebuah tuas. Nah, mekanismenya itu terdapat dua jenis plat. Yang namanya pressure plate dan yang kedua itu plat kopling. Kedua jenis plat ini diletakkan secara selang-seling dan ada beberapa pegas yang membuat semua plat tersebut bertempelan. Saat posisi semua plat bertempelan seperti ini, itu akan menyambungkan putaran mesin ke transmisi. Namun, saat tuas kopling ditarik, itu akan merenggangkan kedua jenis plat ini, sehingga itu akan langsung memutus putaran mesin. Nah, pada teknik setengah kopling, tuas kopling tidak dilepas sepenuhnya, tapi tetap ditahan di pertengahan. Jadi kalau dilihat pada plat-platnya, itu posisinya tetap menempel, tapi tidak terlalu kuat. Di sini kan ada pegas kopling. Tujuan pegas ini adalah untuk menekan plat kopling agar bertempelan dengan kuat, sehingga putarannya bisa tersalurkan dengan sempurna. Tapi ketika kita tahan koplingnya setengah, maka ini akan membatasi tekanan pegas ini, sehingga putaran mesin tetap tersalurkan namun tidak 100%. Ini menyebabkan kopling selip, karena putaran antara plat kopling dan pressure plate itu tidak sama. Selip ini menimbulkan gesekan, dan gesekan akan mengikis permukaan kampas kopling. Kampas kopling yang terkikis menghasilkan debu serpihan, yang mana pada sepeda motor, koplingnya itu kan tibu basah alias terendam oleh oli mesin. Jadi, debu atau serpihan dari kampas kopling ini akan terbawa bersama sirkulasi oli mesin. Lalu selanjutnya gimana? Serpihan-serpihan halus tersebut bisa menggores komponen mesin. Goresan-goresan ini membuat komponen mesin jadi aus. Nah, keausan komponen inilah yang menimbulkan masalah-masalah serius, seperti suara mesin yang kasar, kompresi mesin yang drop, hingga berdampak pada turunnya performa mesin secara drastis. Padahal sepele, kita cuma nahan kopling biar kecepatan motor bisa lebih dikontrol, tapi efeknya justru bisa merusak mesin. Oleh sebab itu, saat motor sudah jalan, saya sarankan untuk melepas kopling sepenuhnya. Karena setengah kopling kalau dipakai terus-menerus itu banyak ruginya. Pertama, putaran mesin tidak tersalurkan sepenuhnya. Misal, mesin berputar 3000 rpm, tapi yang nyampe ke transmisi itu cuma 2000 rpm. Itu kan ada kerugian 1000 rpm yang bikin kecepatan motor terbatas dan bensinnya tetap boros. Lalu yang kedua, tangan kita juga pasti pegel karena harus nahan kopling terus-menerus. Setengah kopling memang ada kalanya diperlukan, terutama ketika motor mau jalan. Karena kalau kita lepas kopling langsung full dalam posisi motor masih diam, biasanya mesin langsung mati. Tapi gunakan setengah kopling ini hanya untuk permulaan motor jalan saja. Ketika motor sudah berhasil berjalan, motor sudah punya torsi, jadi lepas koplingnya sepenuhnya. Hal ini berbeda dengan mobil. Mobil itu koplingnya tipe kering atau terpisah dengan bak oli mesin. Jadi meski setengah kopling tetap membuat kampasnya tetap cepat habis, itu tidak akan berdampak pada performa mesin. Nah, itulah penjelasan singkat mengapa setengah kopling bisa merugikan mesin. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.